Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Informasi petang kembali hadir bersama Anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Bersama saya Siti Fatmawati, inilah informasi selengkapnya. Kabar terkait keberadaan gangster yang membawa senjata tajam di Surabaya belakangan ramai dan menjadi perhatian masyarakat luas. Salah satunya yakni adanya kelompok gangster yang menyerang sebuah warung kopi di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Keputih, Sukolilo, Surabaya. Sebelumnya, Panglima gangster Guguk bernama Ardan berusia 21 tahun ditangkap bersama 6 orang lainnya di sebuah kedai di Jalan Luntas, kawasan Tambak Sari. Mereka ditangkap aparat kepolisian lantaran sempat menyerang Fatur Rozi, remaja usia belasan asal Kenjeran, dan Reno Satpam perumahan di kawasan Mulyorejo dengan senjata celurit. Teman-teman, aku Fatma dari kelompok 4 Laksamana nomor absen 6. Nah, dari berita tadi aku yakin kalian pasti ada yang tahu mengenai aksi gangster pada tanggal 27 November bulan kemarin, tepatnya di Surabaya. Nah, di sini kita bakal ngebahas lebih detail lagi mengapa gangster itu melakukan aksinya serta bagaimana solusinya gitu. Nah, buat yang belum tahu apa itu gangster, jadi gangster itu merupakan bahasa gaul yang ditujukan kepada geng motor yang sering membuat keonaran atau kericuhan di jalanan. Mereka biasanya melakukan aksinya pada malam hari dengan melakukan konvoy serta membawa senjata tajam. Biasanya gangster ini bisa kita temukan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, ataupun yang lainnya. Nah, setiap sesuatu yang terjadi pasti mempunyai alasan atau latar belakang mengapa satu hal tersebut terjadi. Nah, sama seperti gangster ini, ada beberapa penyebab sehingga gangster ini melakukan aksinya. Nah, yang pertama, apabila pelaku merasa tidak puas terhadap perkembangan kotanya, mereka tidak segan untuk melakukan aksi-aksi yang agresif sebagai rasa perlawanan terhadap pemerintah. Nah, kemudian kita tahu kalau geng-geng motor itu biasanya anggotanya itu para remaja-remaja yang masih bersifat labil. Nah, mereka adalah remaja yang haus akan eksistensi. Mereka punya keinginan untuk lebih dipandang sehingga akan berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa sih yang lebih hebat di antara kita gitu. Nah, sehingga ada kaitannya tuh sama poin yang ketiga. Mereka kan adanya persaingan karena saling bersaing menunjukkan siapa yang lebih kuat gitu. Nah, sampai terkadang itu bukan hanya bersaing antar geng, malah bersaing antar anggota di dalam geng tersebut. Nah, karena adanya persaingan tersebut, maka akan menimbulkan konflik antar geng atau antar kelompok. Lalu, bagaimana solusinya yang tepat? Pastinya aksi kriminal seperti ini membutuhkan tindakan tegas dari pemerintah. Nah, tindakan tegas dari pemerintah ini bisa dalam bentuk solusi berupa perlakuan terhadap pelaku aksi gangster ini yang membuat efek jerah bagi calon-calon pelaku lainnya, sehingga permasalahan ini tidak akan terulang kembali gitu. Kemudian pemerintah harus mencari akar permasalahan untuk dapat diselesaikan secara secepatnya gitu, untuk dapat ditangani secara cepatnya. Nah, kemudian untuk menurunkan angka kriminalitas, pemerintah juga harus memberikan pemahaman terhadap masyarakat, khususnya anak yang baru menginjak masa remaja karena kan masih labil-labilnya gitu ya. Nah, agar tidak terpengaruh gitu. Caranya bisa dengan sosialisasi pemahaman akan aksi kriminal. Nah, biasanya pelaku gangster ini kan melakukan aksi agresif itu sebagai bentuk protes ya, karena keinginannya itu belum diwujudkan gitu oleh pemerintah. Nah, bisa saja pemerintah itu menyediakan ruang tersendiri untuk mereka berekspresi sehingga mereka dapat memiliki ruang untuk bisa mengekspresikan dirinya, tidak pada tempat yang salah gitu. Caranya bisa dengan mengadakan kompetisi balap yang legal ataupun yang lainnya. Nah, kemudian pemerintah seharusnya bisa menjadikan ini sebagai manfaat gitu, bisa memanfaatkan suatu aksi ini, tapi dengan merubahnya terlebih dahulu ke arah yang positif, agar dapat saling menguntungkan gitu. Bisa saja apabila terdapat pemahaman yang baik antara kedua pihak, yaitu pemerintah dan gangster, itu kalau kerjasama itu kan bisa lebih menguntungkan kedua belah pihak. Si gangster ini dapat menyalurkan ekspresinya, di sisi lain pemerintah dapat merasa terbantu karena adanya gangster ini. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa setelah mengetahui latar belakang dari aksi tersebut, diharapkan semua pihak dapat menyelesaikan permasalahan ini secara bersama. Kita harus menjalin hubungan baik antar masyarakat dan pemerintah.
Nah, kita harus sadar bahwa hidup damai merupakan kunci dari suatu kebahagiaan. Mari bersama ciptakan Indonesia yang damai, sejahtera untuk kemajuan Indonesia yang tercinta. Ingat, tidak pernah ada perang yang baik atau perdamaian yang buruk. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.